Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, oleh karena cinta dan anugerah Tuhan, oleh karena perbuatan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Dan hari ini Bapa di sorga, kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya Bapa di sorga, anugerah Tuhan yang luar biasa tetap dinyatakan atas hidup kami. Itu sebabnya Bapa di sorga, melalui radio Ursen FM ini, melalui radio Bunga Bakung Tuhan, Facebook Tuhan, YouTube, semuanya Bapa di sorga, dan semua yang hadir hari ini Tuhan, biarkan kuasa-Mu dinyatakan atas hidup kami Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga, awal, pertengahan, dan sampai nanti akhirnya ibadah kami ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Mari saudara, kita siapkan hati kita pada hari ini. Kita mau datang sembah Tuhan Raja kita. Terima kasih Tuhan. Lebih dari segalanya Tuhan, kami mau nyatakan terima kasih. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu, karena Engkau Tuhan yang membawa kami dari masa ke masa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau bawa kami dari masa ke masa. Kau bungkus kesetiaan, jalan dalam kemenangan, jalan ini dan kemuliaan di taman keintiman. Kau bawa kami mengerti hati-Mu Tuhan. Aku mengerti hati-Mu, Yesus. Melatihku untuk terbang tinggi dan cepat, kuat melekat di jantung hati-Mu. Jangan berhenti untuk terus mendidikku, simpanku dalam perkenanan-Mu sampai puncak lawatan karakter unity, tuntas sampai akhir hujani kami Tuhan. Jadiku terus dengan anugerah-Mu, biar ketujuh roh-Mu Tuhan, ketujuh roh hidup dalamku sampai kedatangan-Mu. Kita bertemu di awal sampai sampai semua. Sungguh amat baik. Mari saudara, hatiri Tuhan lebih dalam lagi. Mari dengan segenap hati kita, dengan segenap iman kita, kita katakan terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan, bawa kami dari masa ke masa. Kau bungkus kesetiaan Tuhan, Kau bungkus kesetiaan, jalan dalam kemenangan, jalan ini dan kemuliaan di taman keintiman, di taman keintiman. Bawa kami mengerti hati-Mu Tuhan, bawa ku mengerti hati-Mu, melatih untuk terbang tinggi
Mari Tuhan, biar anugerah-Mu dicurahkan Tuhan. Sampai kedatangan-Mu. Lagi katakan, jangan berhenti, jangan berhenti untuk terus berdiri, berhenti Tuhan. Simpanku dalam perkenanan-Mu sampai puncak lawatan karakter and unity. Sampai akhir, pujaniku terus dengan anugerah-Mu. Kami perlu ketujuh Roh-Mu Tuhan, hidup dalamku sampai kedatangan-Mu. Kita bertemu di awan sampai semua. Sungguh amat baik, sungguh amat baik Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia. Allah yang turut bekerja Tuhan. Engkau Allah yang hidup, yang tidak pernah berhenti Tuhan.
disimpan dalam anugerah-Mu, Tuhan. Kami perlu jaminan-Mu, kami perlu anugerah-Mu, Tuhan. Kami mau nyatakan, jangan berhenti, Tuhan. Jangan berhenti tuh terus mendidiku. Simpanku dalam perkembanganku sampai puncak lawatan karakter dan unity tak sampai akhir. Jadi kudus dengan anugerah-Mu, ketujuh Roh-Mu hidup dalamku sampai kedatangan-Mu. Kita bertemu di awan sampai jam sampai terbang. Sungguh amat baik. Kami percaya Engkau Tuhan yang membawa kami dari masa ke masa, Tuhan. Engkau yang bawa kami sampai mencapai puncak lawatan, sampai semuanya sungguh amat baik, Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh menyembah-Mu, Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang bertahta di atas setiap penyembahan dan pujian yang kami naikkan, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Lebih lagi kami mau meninggikan nama-Mu, Tuhan. Lebih lagi kami mau bersorak-sorai bagi Raja kami, Raja yang duduk di atas tahta, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu di tempat ini, dimanapun kami berada hari ini. Setiap orang-orang yang mendengar suara ini, Tuhan, semuanya kami dilawat, Tuhan, diberkati, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap datang memuji Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus Kristus kita semua yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara yang boleh bangkit bersama-sama dengan kami berdiri. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Karena hari ini kita mau tinggikan Raja kita. Amin. Saudara, kita percaya Dialah Tuhan yang datang dan bertahta atas tempat ini. Dimanapun kita berada hari ini, Tuhan jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Sama-sama katakan, kami rindukan kuasa kebangkitan pasti terjadi. Yes. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa.
Allah, Tuhan yang kita puji, Allah Tuhan yang ajaib, saudara. Amin. Kita mau tinggikan Tuhan lebih lagi. Kita mau katakan, ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita lebih semangat lagi, saudara. Kita memuji Tuhan. Kami percaya Tuhan, tiada yang sama seperti Engkau, tiada yang sanggup menandingi keajaiban-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Yes, Kau megah bagiku. segenap jiwa Dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. hanya Kau. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama katakan, Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. haleluya. Yesus Kau Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa kami Tuhan, Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Yesus Kristus Raja mulia. Saudara yang siap diberkati katakan amin. Naikkan pujian kita. Aku diberkati, aku dilimpahi. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. yang siap-siap diberkati sama-sama katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi.
Ya, silahkan duduk kembali saudara. Kita mau terima berkat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari dengan sikap menyembah. Sekali lagi mari kita hampiri Tuhan lebih dalam lagi saudara. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami di hadapan-Mu. Tubuh jiwa roh kami Tuhan, kami serahkan padamu Tuhan. Biarkan Engkau Tuhan yang mengajari kami, sampai hati kami seirama dengan hati-Mu Tuhan. Mari saudara, dengan segenap hati kita katakan, Tuhan ku berikan, Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa roh ku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu jawab panggilan-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan ku berikan, Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa roh ku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu jawab panggilan. Ajari kami Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hati. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku
Sungguh Tuhan, kerinduan kami adalah menjadi serupa dengan Engkau. Karena kami tahu kami diciptakan untuk menyembah Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan yang hidup, Tuhan di atas segala Tuhan. Hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini. Kami percaya semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Kami ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bisa beribadah di tempat ini kepada Tuhan. Tuhan, kami juga rindu belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami rindu dengar suara-Mu Tuhan. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan mendengarkan isi hati-Mu di tempat ini Tuhan. Juga Tuhan, para pendengar lewat radio, lewat YouTube, lewat Facebook, lewat Zoom meeting, dimanapun hari ini berada, saudara-saudara kami, semua anak-anak-Mu, semua jemaat-Mu Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi ruang dan waktu. Setiap kami Engkau akan lawat. Kami rindu lihat pemberitaan firman-Mu. Kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang pada pagi hari ini Engkau pakai untuk menyatakan isi hati-Mu. Biar lewat hamba-Mu Tuhan, Kau Tuhan boleh menyampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu kepada semua anak-anak-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada kami pada pagi hari ini. Jam pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang ambil alih. Terima kasih Tuhan, pengurapan Tuhan turun bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, shalom. Shalom bagi setiap kita, pendengar radio Bunga Bakung, pendengar radio Arsana FM, maupun dimanapun lewat ya online pada pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan, maupun bagi saudara yang ada di depan rumah ya, di teras-teras, mungkin saudara ada di dalam rumah, tapi saya percaya setiap telinga yang mendengar hari ini akan diubahkan oleh Tuhan, akan diberkati, karena saya percaya saudara, firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saya percaya di mana ada nama Yesus disebutkan, maka di situ ada keselamatan. Di mana ada nama Yesus disebutkan, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada nama Yesus disebutkan, di situ ada kekuatan yang baru, ada kelimpahan, ada kekuatan, ada pertolongan Tuhan. Jadi pada pagi hari ini saudara, mungkin kita mendengar kabar buruk ya. Tadi semalam ya, status Tanah Karo diubah menjadi zona merah. Ya, itu memang ya cuman warna gitu ya kita rasa. Tapi saudara begini, itu peringatan bagi setiap kita untuk kita berjaga-jaga, untuk kita berhikmat ya. Itu artinya saudara, Tuhan baik sehingga Tuhan mengajari kita apa yang harus kita lakukan dan kerjakan ya. Tetap Tuhan baik saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap saya mau katakan Tuhan baik, sama seperti pujian kita tadi. Demikian juga saudara, pada pagi hari ini tadi pujian sebelum kita masuk firman Tuhan mengatakan, ajari aku seirama dengan hati Tuhan. Sebenarnya lagu pujian ini saudara diambil dari Mazmur Daud ya. Bagaimana Daud itu melekat dengan hati Tuhan. Lekat ya, lekat lit lemna lanai ban cepulah, nggak bisa lagi lepas. Hari ini saudara kita mau belajar itu. Saudara, tentu saudara tahu ini pengetahuan yang umum. Kalau saudara belajar Alkitab, kalau saudara baca Alkitab, raja pertama di Israel itu bernama Saul saudara. Ya, di Israel saudara pada zaman dulu ya, pemimpinnya itu dipilih langsung oleh Tuhan. Begitu juga Saul. Saul itu dipilih oleh Tuhan. Saul ya, Saul pada waktu itu menjadi raja pertama Israel. Dia dari suku Benyamin ya. Dari suku Benyamin saudara, dia dipilih menjadi raja pada waktu itu. Tapi nggak berapa lama kemudian dia nggak mentaati firman Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, aku menyesal memilih Saul menjadi raja. Saudara, pada waktu itu, pada zaman itu, Samuel yang hidup ya, pada zaman yang sama dengan Saul, pada waktu itu saudara, Samuel yang mengurapi Saul pada waktu itu, dia bersedih. Kenapa orang yang diurapi Tuhan, orang yang dipilih Tuhan bisa melakukan hal yang fatal? Sehingga Tuhan katakan, aku menyesal memilih Saul menjadi raja. Tuhan katakan begini kepada Samuel, Samuel, aku sudah memilih seorang raja untuk menggantikan Saul. Jadi isi
tabung tandukmu dengan minyak, Nina Tuhan Man Samuel. Dahi seorang keluarga, satu keluarga, yaitu keluarga Isai. Di antara anak-anaknya aku akan memilih satu di antara anak-anaknya untuk menjadi raja selanjutnya di Israel. Saudara, Tuhan katakan begini kepada Samuel, Samuel, urapi seorang raja baru untukku. Saudara tahu dalam bahasa asli, ketika Tuhan katakan isi tabung tandukmu dengan minyak, saudara, kata minyak itu, ya, kata minyak itu dalam bahasa asli saudara dikatakan shemen. Shemen itu artinya daya cipta Tuhan. Berarti saudara, Tuhan bilang gini sama Samuel, Samuel, antarkan daya cipta ini, berikan kepada seseorang, yaitu diantara anak-anak Isai, supaya dia bisa memimpin Israel untuk menggantikan Saul, saudara. Dan saudara tentu tahu siapa yang menggantikan itu. Dia Daud. Ketika dia terpilih menjadi raja, diurapi menjadi raja, saudara, pada waktu itu Alkitab mencatat dia masih sangat muda. Ya, kita enggak tahu jelasnya, saudara, tetapi umurnya pada waktu itu mungkin masih belasan. Ya, masih belasan tahun. Apakah ketika dia diurapi menjadi raja, otomatis di waktu yang sama dia duduk di singgasana menjadi raja, saudara, Israel? Enggak. Tunggu waktu. Di dalam 2 Samuel pasal yang kelima ayat 4 dikatakan, Daud duduk di tahta kerajaan itu, saudara, ketika dia berumur 30 tahun. Berarti saudara ada jarak waktu belasan tahun dari antara pengurapan menuju duduk di atas tahta itu, ada belasan tahun rentang waktu. Dan di dalam belasan tahun ini, saudara, itu tidak mudah bagi seorang Daud, nggak mudah. Karena apa, saudara? Daud hidup menjadi buronan Saul. Saul iri kepada Daud. Daud berkali-kali hampir dibunuh, saudara. Bahkan ada yang pernah menghitung, ya, Daud itu pernah 33 kali mengalami percobaan pembunuhan dari Saul. Itu nggak mudah. Berarti untuk menjadi raja Israel itu nggak mudah. Dan Tuhan tahu itu nggak mudah. Sehingga Tuhan katakan, curahkan kepada Daud daya ciptaku. Isi tabung tanduk itu dengan daya ciptaku, berikan kepada salah satu anak Isai, yaitu Daud, supaya Daud sanggup. Kampe bagai, aku pun demikian, saudara. Supaya saudara dan saya sanggup hidup di zaman akhir ini, saudara, mari melekat dengan Tuhan dan minta pengurapan dari Tuhan, minta daya cipta yang dari Tuhan, supaya kita gak sanggup, saudara. Saudara, yang kita alami hari ini dalam keadaan pandemi ini, virus corona ini mengancam hidup kita. Sebenarnya itu percobaan pembunuhan juga sih menurut saya. Kenapa begitu menakutkan, saudara? Yang terkena virus corona pasti takut mati. Kita pun, ya, kenapa disuruh cuci tangan, ya, pakai hand sanitizer, pakai desinfektan, rumah disemprot, ya, segala macam, saudara, mandi, makan yang sehat, segala macam tindakan-tindakan pencegahan. Supaya apa? Supaya virus corona tidak mengancam kita. Itu nggak gampang, saudara. Hidup di zaman hari ini nggak gampang. Jadi kita butuh pengurapan Tuhan. Kita butuh Tuhan ada di pihak kita, supaya kita sanggup. Ini bukan perkara yang gampang. Sama juga dengan Daud. Belasan tahun dia tunggu kapan janji Tuhan itu. Dulu ketika aku masih muda, aku diurapi oleh hambanya Samuel yang sangat terkenal untuk menjadi seorang raja. Tapi kenapa bukannya duduk dia di dalam tahta raja, tapi justru belasan tahun Daud dikejar-kejar menjadi buronan. Dan itu bukan main-main, saudara, menjadi buronan raja. Dia pergi dari gua ke gua, dari gunung ke gunung, hutan ke hutan, saudara, untuk menghindari bahaya. Saudara, kita masih syukur
Kita itu ada di rumah. Derak dengar kam jumpa anak-anak itu. Masih bisa kita jumpa dengan anak-anak kita. Kita jumpa dengan senina kita. Kita jumpa dengan saudara perempuan kita, saudara laki-laki kita, orang tua kita. Di zaman yang canggih ini, ketika saudara mungkin keluarga saudara ada di Pulau Jawa, ada di Papua, dimanapun, saudara tinggal WA. Sekian detik, ya pesan saudara bisa sampai. Zaman itu, Daud juga punya saudara. Dia punya ayah dan ibu. Tapi bagaimana mungkin dia bisa setiap hari ketemu dengan keluarganya kalau dia diancam untuk dibunuh, saudara? Mungkin di dalam pelariannya, ya sebagai seorang manusia, kapan janji Tuhan ini digenapi dalam hidupku? Tuhan pernah berjanji aku akan menjadi raja kedua di Israel. Tapi buktinya saudara, dicatat di Alkitab, Daud duduk memerintah atas seluruh Israel ketika dia berumur 30 tahun. Kalau sudah duduk di dalam di tahta raja, apakah tidak ada permasalahan? Banyak, saudara. Daud memerintah Israel itu selama 40 tahun. Banyak masalah. Tapi dia tetap percaya janji Tuhan itu terlaksana atas hidupnya. Dari mana kita tahu janji Tuhan? Kita yang hidup hari ini. Mungkin saudara katakan, aku gak pernah dengar suara Tuhan. Gak masalah, ya. Aku gak pernah mengalami penglihatan. Aku gak bisa bernubuat, gak pernah mengalami mimpi yang dari Tuhan. Gak masalah. Saudara baca Alkitab, di situ banyak janji Tuhan. Apa yang lekat dengan hati saudara? Saudara tahu itu janji Tuhan atas hidup saudara mungkin bertahun-tahun sudah lamanya. Tapi Tuhan kok sampai hari ini belum terpenuhi. Kok sampai hari ini tanda-tandanya, ciri-cirinya pun belum mungkin terjadi, Tuhan. Tapi percaya saudara, Yesus, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang tak pernah berbohong. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan perjanjian. Pasti menggenapi setiap janji-janjinya, saudara. Dan saya percaya itu. Saudara, Daud ini orang yang hebat. Dia sangat terkenal. Mari saudara kita lihat, ya, di dalam 1 Raja 2 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan buat setiap kita. 1 Raja 2 ayat 1 sampai 4. Begini bunyi firman Tuhan. Pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Saudara, itu janji Tuhan. Sebelum matinya, Daud berpesan kepada anaknya Salomo. Saya mau katakan begini, saudara. Banyak sekali di luar sana orang hebat, begitu hebat, tetapi anak-anaknya sedikit pun tidak bisa meniru kehebatannya. Bapaknya begitu berpengaruh, tapi anaknya enggak. Bapaknya begitu hebat, begitu luar biasa, tetapi dia tidak mewariskan kehebatannya, keluar biasaannya, kewibawaannya kepada anak-anaknya. Tapi Daud, saudara, dia hebat, dan dia juga wariskan semua yang baik di dalam hidupnya kepada anak-anaknya, terutama kepada Salomo.
Salomo itu raja yang hebat, saudara. Mari kita lihat ya, bagaimana Salomo. 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 31. 1 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 29 sampai 31, begini bunyi firman Tuhan. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan orang Esrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia menggubah 3.000 amsal dan menyanyi, dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Kalau kita punya banyak waktu, saudara, kita bisa baca tentang kehebatan Salomo yang luar biasa, saudara. Ya, Salomo itu luar biasa, begitu kaya. Bahkan Alkitab catat, nggak ada lagi raja sebelum engkau dan sesudah engkau seperti engkau. Lanailin bagi kami, kata Tuhan. Saking hebatnya Salomo. Berarti, saudara, Daud berhasil mewariskan semua yang baik kepada Salomo. Bagaimana dengan kita? Bisa saja, saudara, ketika Daud masih hidup, Salomo nurut, tunduk. Tetapi ketika Daud mati, dia berbuat sesuka hati. Enggak. Ketika Daud mati, Salomo justru semakin hebat, saudara. Kenapa? Karena dia memegang apa yang dikatakan ayahnya, untuk tetap berlaku setia di hadapan Tuhan, melakukan firman Tuhan. Sehingga Daud tadi mengatakan, ya, di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4, hiduplah di hadapan Tuhan dengan setia dan segenap hati dan segenap jiwa. Gelah gua anakku, gelah janji Tuhan dikenapi di dalam hidupmu dan di dalam hidup keturunan kita. Enggak susah, ikut Tuhan itu enggak susah, saudara. Ketika kita setia dengan segenap hati dan segenap jiwa, janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidup kita. Percaya, saudara. Mungkin kita merasa gini, udah lama Tuhan, waktu Tuhan dengan waktu manusia itu beda. Kita rasa mungkin, hari ini Tuhan sudah tepat waktunya. Hari ini Tuhan sudah pas waktunya, bahwa janjimu akan digenapi di dalam hidupku. Tapi Tuhan katakan, tunggu 2 tahun lagi baru pas. Tunggu 3 tahun lagi baru pas. Tunggu sebulan lagi baru pas, baru cocok, kata Tuhan. Tapi saudara, saya mau katakan, di dalam masa-masa penantian, tetaplah setia kepada Tuhan. Amin. Tetaplah setia kepada Tuhan. Kita mau belajar bagaimana karakter Daud dan keteladanannya. Ya, bagaimana karakter dan keteladanannya sehingga itu begitu baik. Ada saudara ahli mengatakan begini, kalau kita lihat sekarang di Israel nggak lagi pakai raja, ya. Tapi saudara, sampai hari ini, ya, mengatakan bahwa kerajaan Daud, keturunan Daud masih memerintah sebagai raja. Berarti janji Tuhan digenapi sampai detik ini atas hidup mereka. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Satu orang boleh bacakan? Apa karakter dan keteladanan Daud sehingga begitu luar biasa? Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Sekali lagi, coba. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Haleluya. Saudara, ini perkataan Daud ketika dia menghadapi Goliat. Kau
lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Israel yang kau tantang itu, Nina. Berarti begini saudara, Daud ini percaya bahwa dia di dalam Tuhan. Tuhan itu besar, bukan hanya Tuhan di dalam dia, tapi dia di dalam Tuhan. Hanya 2 baris firman Tuhan ini. Bagaimana Daud begitu mencintai firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 97, satu orang boleh bacakan? Betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Mari saudara baca Alkitab. Ingat firman Tuhan ketika kita di ladang, ketika kita di rumah, ketika kita melakukan aktivitas kita. Ingat firman Tuhan. Haleluya. Ini hati kami. Biarkan hari ini saudara, biarkan hari ini firman yang mengubahkan hidup kita. Biarkan hari ini saudara, firman yang menguatkan, meneguhkan kita. Dan hari ini saya percaya saudara saya akan diluputkan dari segala persoalan. Saudara saya akan diberikan kemenangan. Saudara saya akan diberikan kekuatan baru yang datangnya daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, naikkan satu pujian buat Dia. Tuhan, ku berikan semuanya. Biarkan saudara tubuh, jiwa dan roh kita hari ini serahkan semuanya kepada Tuhan. Serahkan semuanya. Serahkan semuanya. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Ku berikan semua. Kami berikan hidup kami Tuhan kepadamu. Tubuh, jiwa, rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu Bapa. Ingin menyenangkan-Mu selalu. Kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Selalu ku jawab panggilan. Lagi katakan Tuhan, ku berikan semuanya. Tuhan, ku berikan semuanya. Jiwa dan rohku. Tubuh, jiwa, rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu. Kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ini doa kami Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa. Biarkan kami tetap seirama dengan Engkau. Biarkan Engkau mengerti detak jantung kami dan kami mengerti detak jantung-Mu Tuhan. Karena kami percaya sampai kedalaman hati kami sekalipun Engkau mengenal hidup kami. Itu sebabnya Bapa di sorga, kesempatan ini kami berdoa buat seluruh Bapa di sorga, umat-umat-Mu dimanapun berada, baik di Radio Bunga Bakung, baik di Radio Orsen FM, melalui Facebook, Zoom Meeting, semua YouTube Bapa di sorga. Tuhan yang mendengar suara ini Bapa, biarkan hidup kami diubahkan, biarkan kami dikuatkan dan teguhkan Tuhan. Dan kesempatan hari ini kami berdoa buat Indonesia. Bapa di sorga, biarkan tudung perlindungan Tuhan atas Indonesia. Biarkan Bapa di sorga, belas kasihan-Mu dinyatakan buat bangsa kami. Bangsa yang besar ini Bapa di sorga, Kau pulihkan. Bangsa yang besar
besar ini Engkau ampuni Tuhan. Terlebih-lebih Bapa di sorga, tanah Karo yang kami cintai, tanah Karo yang kami kasih Bapa di sorga. Berkati Bapak Bupati kami, Bapak Terkelin Brahmana Sarjana Hukum Tuhan. Engkau berikan dia hikmat kekuatan yang datangnya daripada Allah. Terima kasih Bapak di sorga, Ibu Ketua DPR kami, Ibu Iriani Brutarigan. Engkau berkati kehidupannya Tuhan. Hikmat-Mu, pertolongan-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu dinyatakan buat hamba-hamba-Mu ini. Dan pemerintahan Kabupaten Karo semuanya kami serahkan tangan Tuhan. Bapa di sorga, biarkan Tuhan Yesus mata-Mu tertuju buat hidup kami semuanya, umat-umat-Mu yang mendengar suara ini Tuhan. Biarkan pertolongan-Mu terus dinyatakan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau tahu dari ujung rambut sampai ujung kuku kami. Engkau kenal kami. Engkau tahu Bapa di sorga apa yang terjadi tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Engkau tahu Tuhan Yesus apa yang terjadi terhadap ekonomi kami, terhadap keuangan kami, terhadap keluarga besar kami. Hari ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarkan mujizat dan kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Kami percaya Bapa di sorga akan terjadi pembalikan keadaan di tengah-tengah keluarga kami. Dan kami perintahkan Tuhan, kuasa-Mu mengalir, berkat-berkat mengalir, pertolongan-Mu nyata, mujizat-Mu ada, dan kami rasakan itu Tuhan. Terima kasih Bapa hari ini. Kami bersyukur Bapa di sorga. Dan dimanapun kami berada hari ini Tuhan, dan semua umat-umat-Mu Bapa, kalau sebentar kami akan memberikan ucapan syukur kami. Setiap persembahan ucapan syukur kami Bapa, biarkan Bapa di sorga Engkau memberkatinya. Biarkan surga terbuka, dan aku perintahkan berkat datang dari utara, timur, dan barat, dari seluruh penjuru mata angin mengalir deras atas hidup kami. Dan kami terima berkat itu dengan utuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus dimanapun saudara berada hari ini, mari kita terima berkat Tuhan. Hadapkan wajah kita dan angkat tangan kita. Terima berkat yang datangnya daripada Allah. Kalau demikian saudaraku, pulang dan lakukanlah firman itu dengan takut dan gentar kepada Dia Tuhan Yesus Allah kita. Tuhan Yesus memberkati engkau. Persekutuan Bapa dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini dan sampai Maranatha, Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus